Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Yang ke-35 dari As-Sabiqunal Awwalun, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Beliau Sayyidina Nu'man bin Bashir bin Sa'ad, keturunan Ansar Al-Khazraji, dipanggil dengan Aba Abdillah, ada riwayat Abu Muhammad. Di antara kemuliaan dan keistimewaan beliau yaitu beliau adalah orang pertama yang dilahirkan di dalam Islam, artinya setelah hijrah, dari kaum Ansor. Kalau dari kaum Muhajirin, sebagaimana mereka orang-orang Yahud mengatakan kepada kaum muslimin kalau mereka telah disihir nggak akan punya anak. Akhirnya terlahir seorang anak dari kaum Muhajirin, putra dari Sayyidah Asma dan Sayyidah Zubair, Sayyidina Zubair, yang bernama Abdullah ibn Zubair. Sayyidah Asma binti Abi Bakar melahirkan Sayyid Abdullah bin Zubair. Lah, itu dari kaum Muhajirin. Dari kaum Ansor yang pertama lahir setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu adalah Sayyidina Nu'man bin Bashir. Diriwayatkan beliau dilahirkan setelah hijrah 14 bulan. Nah, di sini ada pernyataan dari Sayyidina Abdullah bin Zubair bahwa beliau Sayyidina Nu'man bin Bashir itu lebih tua usianya 6 bulan kalau nggak salah. Ya, 6 bulan. Katanya Sayyidina Abdullah bin Zubair usianya lebih tua karena Nu'man bin Bashir akbar minni bisitat ashur. Lebih tua 6 bulan. Padahal dalam riwayat disebutkan Sayyidah Asma saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah itu dalam keadaan mengandung Sayyidina Abdullah bin Zubair. Yang mengandung Sayyidina Abdullah bin Zubair. Karena itu jadi ada iskal dalam hal itu, ada masalah dalam hal itu. Alhasil keduanya sama-sama dilahirkan pertama setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua orang tuanya sahabatnya Nabi. Kedua orang tuanya sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibundanya bernama Umrah bintu Rawahah. Amrah atau Umrah binti Rawahah, saudari dari Abdullah bin Rawahah, salah satu sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Lah ayah dan ibunya ini masih dalam garis keturunan yang sama. Keturunan dari Malik al-Aghar. Jadi Nu'man bin Bashir bin Tha'labah bin Sa'ad bin Khalas bin Zaid bin Malik al-Aghar. Saat masih kecilnya beliau, ayahnya membawa beliau ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, disodorkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengatakan, ya Rasulullah, ini putraku sangat kurus, cil. Akhirnya ditanya oleh Rasulullah, apakah semua anakmu kurus seperti ini? Katanya ayahnya Sayyidina Nu'man mengatakan, enggak ya Rasulullah. Akhirnya katanya Nabi, sudah bawa pulang dan nanti tumbuh seperti biasanya, normal biasanya. Lah beliau tidak banyak disebutkan karena memang hidupnya dengan Nabi di masa kecilnya beliau. Tapi beliau banyak mengambil riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dari Sayyidina Umar, Sayyidah Aisyah, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Diambil riwayat sanadnya oleh putranya bernama Muhammad. Karena itu ada riwayat beliau dipanggil dengan Abu Muhammad. Karena tadi disebutkan Abu Abdillah, ada riwayat Abu Muhammad. Dan budaknya yang bernama Salim, serta Urwah dan Sya'bi dan beberapa orang lain dari tabi'in yang menimba ilmu dari beliau. Sampai disebutkan musnadnya beliau, daripada sanadnya beliau terdapat ada 114 hadis. Padahal hanya menangi Nabi sebentar, tapi beliau bisa mendapatkan 114 hadis. Karena beliau tidak hanya mengejar dari Nabi, dari sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga beliau dapatkan. Istishhaduhu radhiyallahu anhu. Beliau meninggal dalam keadaan syahid. Dahulu saat sudah dewasa, Sayyidina Nu'man ini menjadi amir, pemimpin Kufah. Yang menjadi khalifah saat itu Sayyidina Muawiyah. Jadi ketika Sayyidina Muawiyah menjadi khalifah, Amirul Mukminin, setelah wafatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan setelah mundurnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib dari khilafah, dipegang kepemimpinan Islam oleh Sayyidina Muawiyah. Islam tidak ada negara khusus. Jadi dahulu khilafah itu ya wes, pokoknya Islam, semua negara yang negara Islam ikut satu pemimpin. Bukan di sana ada pemimpin, sana presiden, ini raja, enggak ada, satu sudah. Nah, karena itu di zaman ini enggak bisa. Nanti ketika turun Imam Mahdi, khilafah akan kembali. Ini seperti yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Amirul Mukmininnya Sayyidina Muawiyah ini menjadi pemimpin Kufah yang diperintahkan oleh Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Nu'man bin Bashir. Kemudian dilepas, dipindah ke Himsah, dipindah ke Himsah. Lah di Kufah hanya 7 bulan. Di Kufah hanya 7 bulan, kemudian di Himsah sampai Sayyidina Muawiyah wafat. Sayyidina Muawiyah wafat, pindah ke Yazid, putranya Sayyidina Muawiyah. Yazid tetap beliau menjadi pemimpinnya di Himsah. Kemudian Yazid meninggal, digantikan oleh putranya Yazid yang bernama Muawiyah bin Yazid. Tapi nggak lama Muawiyah bin Yazid ini juga meninggal. Lah saat itu Sayyidina Nu'man mengajak orang-orang untuk membaiat Sayyidina Abdullah bin Zubair. Nah, teman sebayanya, untuk membaiat Sayyidina Abdullah bin Zubair menjadi khalifah.
Namun saat itu di Syam ya, di Himsa di Syam. Ahlu Himsa, penduduk Himsa menolak. Justru mereka membaiat Marwan bin Hakam. Membaiat Marwan bin Hakam. Nah, di situ Sayyidina Nu'man bin Bashir karena tidak dihiraukan oleh ahli Himsa, keluar dari Himsa tapi diikuti, dibunuh di daerah namanya Biron daripada pedesaan Himsa pada bulan Dzulhijjah tahun 64 dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil beliau ini disebutkan orang yang sangat dermawan. Ya, kana kariman jawadan syairan syuja'an. Beliau itu orang dermawan, ya, penyair, ahli syair, dan orang yang pemberani. Sifat yang mestinya harus dimiliki oleh setiap orang mukmin. Enggak pernah punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Sayyidina Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau menjadi sahabatnya Nabi, kedua orang tuanya pun juga menjadi sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan kemuliaan seperti yang dirasakan oleh para sahabat Nabi, didekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.